bid'ah yang boleh-boleh saja. Yang ketiga, bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Yang keempat, bid'ah yang makruhah, bid'ah yang dimakruhkan. Yang pertama, bid'ah yang wajibah. Hukum melakukan bid'ah ini wajib. Seperti tadi itu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, itu hukumnya wajib. Bid'ahnya bid'ah wajib, karena tidak pernah ada di zaman Nabi. Karena untuk menyelamatkan seumpama generasi yang akan datang supaya mengenal Al-Quran, maka Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu mushaf, maka itu bid'ah. Bid'ahnya bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Atau seumpama di zaman sahabat Al-Quran itu kagak ada garisnya, huruf-huruf hijaiyah kagak ada titiknya. Yang membuat baris-baris di dalam Al-Quran, fathah, dhammah, kasroh dan lain sebagainya, itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, murid Sayyidina Ali. Yang membuat titik-titik di dalam huruf hijaiyah, ba, ka, ta, ba titik 1 di bawah, ka titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, itu adalah Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, bukan di zaman sahabat, bukan. Nah, itu semua adalah bid'ah. Tetapi bid'ahnya adalah untuk menopang kewajiban. Maka bid'ah yang dilakukan untuk menopang kewajiban, yaitu Al-Quran, maka hukum bid'ah itu adalah bid'ah wajibah. Bid'ahnya wajib. Yang pertama. Yang kedua, bid'ah yang makruhah, bid'ah yang boleh-boleh aja, yaitu bid'ah dari selain urusan agama. Seperti orang dulu pergi haji naik onta, nah sekarang kan naik pesawat, naik bis, naik kendaraan, itu bid'ah tuh. Berarti kan nggak contoh Rasulullah. Orang Rasulullah naik onta, lalu dia naiknya pesawat, itu bid'ah. Bid'ahnya bid'ah mandubah, boleh-boleh aja. Bid'ah yang di dalamnya tidak bertabrakan dengan hukum syariat. Urusannya urusan dunia, boleh-boleh aja. Lalu ada bid'ah makruhah, bid'ah yang dimakruhkan, tapi tidak jatuh kepada perkara haram. Umpama dia tulis ayat Al-Quran di mobil, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, lengkap itu ayat Quran. Makruh itu, karena Al-Quran itu nanti kepanasan, kehujanan, atau seumpama nanti diberakin gunung, kena kotoran dan sebagainya. Itu bid'ah itu. Bid'ahnya bid'ah makruhah, makruh. Nggak bisa udah. Atau dia nulis undangan-undangan gitu kan. Nulis undangan perkawinan, acara-acara apa aja. Dia tulis assalamualaikum pakai bahasa Arab. Assalamualaikum undangannya. Lalu pakai bismillah, bismillah pakai bahasa Arab. Itu makruh itu. Karena nanti undangan selesai acara itu disimpan, pasti dibuang. Ketika dibuang itu ada assalamualaikum warahmatullahi, kan adalah bahasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu kan termasuk ayat Al-Quran. Kalau memang nanti itu disia-siakan, nanti jatuh ke tempat-tempat yang kotor, itu jadi perkara haram.
Makanya kalau nulis undangan jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Tulisannya tuh pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum, bismillahnya pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Arab. Bisa jadi itu tadinya perkara makruh, karena nanti dibuang, diinjak-injak di tempat yang kotor, dan bisa berubah jadi perkara haram. Itu perkara bid'ah makruhah. Lalu bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan, yaitu ini yang dimaksud oleh sabda Nabi, wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka, yaitu bid'ah yang di dalamnya ada perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum agama. Seperti seumpama dia membangun bangunan gedung-gedung, lalu fondasinya itu ditanamin pala kebo. Ada dulu begitu ada. Bangunan-bangunan tinggi itu fondasinya ditanamin pala kambing, pala kebo. Itu bid'ah tuh. Bid'ahnya bid'ah yang haram. Karena itu bertentangan dengan hukum-hukum agama. Atau hal-hal yang lain yang dikira-kira apabila dia melakukan suatu perkara yang tidak pernah ada diperintahkan oleh Nabi, tidak diperintahkan di dalam Al-Quran, dan bertentangan dengan hukum-hukum agama, barulah itu disebut dengan bid'ah yang muharramah, haram. Maka kalau ditinjau dari teks kata-kata kullu wa kullu bid'ah, nah ada kata kullu. Nah kullu dalam bahasa Arab itu ada kullu bimakna ba'diyah, kullu bimakna kulliyah. Kullu itu artinya seluruh, tapi keseluruhan di sini ada makna kullu sebagian, ada makna kullu keseluruhan. Maka penempatannya dilihat. Kalau kullu itu ada di awal kalimat, maka artinya adalah sebagian. Tapi kalau kullunya ada di tengah-tengah kalimat, maka artinya keseluruhan. Contoh, kullu bid'ah dolalah. Itu kullunya ada di awal. Kalau kullu ada di awal, maka artinya adalah sebagian. Contoh lagi, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Maka kullunya ada di awal kalimat, berarti kalau ada di awal kalimat maknanya adalah sebagian. Tapi ketika kullu ada di tengah-tengah kalimat, contoh, tolakul ilmi wajibun ala kulli muslimin, itu kullunya ada di awal atau di tengah? Kalau di tengah berarti keseluruhan. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Nah, kullunya ada di tengah berarti maknanya keseluruhan tanpa terkecuali. As-shalawatul mafrudatu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Salat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi seluruh muslimin dan muslimah. Itu kullunya ada di tengah kalimat, maka artinya adalah keseluruhan. Tetapi ketika kullunya ada di awal kalimat, kullu bid'ah dolalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Karena kullunya ada di awal, berarti sebagian. Karena ada bid'ah yang wajib malah. Kalau nggak ada hukum bid'ah ini, maka orang Islam akan tidak menemukan kemaslahatan dari Al-Quran atau kitab-kitab. Nah ini bid'ahnya bid'ah wajib. Orang mendapatkan ilmu syariat, memahami ilmu syariat dengan adanya penulisan kitab-kitab seperti ini. Dan ini tak pernah ada di zaman Nabi, lalu ada di zaman sekarang. Ini bid'ah nih. Al-Quran zaman sekarang bid'ah ini.